Halo, welcome back to my YouTube channel. Tentunya masih bersama Bu Nurul di mata pelajaran biologi. Biasakan untuk menonton videonya sampai habis. Jangan ada yang di skip agar materinya tersampaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Masih semangat nggak nih belajar biologinya? Harus semangat dong ya. Di pertemuan kali ini Bu Nurul akan membahas tentang sistem klasifikasi organisme, yang mana kita ketahui bersama bahwasannya sistem pengklasifikasian itu selalu berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu dan juga teknologi. Nah, berikut ini beberapa sistem klasifikasi organisme yang telah dikembangkan hingga saat ini oleh ahli-ahli taksonomi. Nah, yang pertama, kita akan bahas sistem klasifikasi dua kingdom. Yang pertama ini sistem klasifikasi dua kingdom ini dikemukakan oleh Aristoteles, diingat-ingat ya. Nah, Aristoteles ini membagi makhluk hidup itu menjadi dua kelompok besar. Jadi ada kingdom plantae atau tumbuhan dan kingdom animalia atau hewan. Dilihat dari ciri-cirinya kenapa dikelompokkan menjadi dua kelompok yang berbeda, karena memiliki ciri-ciri yang berbeda tentunya. Yang pertama, yang plantae itu dari selnya tuh punya dinding sel, sedangkan kalau hewan itu tidak punya. Kemudian berklorofil, makanya si tumbuhan bisa berfotosintesis, sedangkan si hewan dia tidak berklorofil dan tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian kalau yang si tumbuhan itu tidak bergerak, kalau si hewan itu dia dapat bergerak dengan aktif. Nah, untuk kelompoknya tumbuhan itu apa saja sama hewan itu apa saja bisa dilihat ya, bisa dibaca pada tulisan yang sudah Ibu cantumkan. Untuk yang selanjutnya di sistem klasifikasi tiga kingdom ini dikemukakan oleh Ernest Haeckel. Nah, di sini seiring dengan ditemukannya yang namanya mikroskop cahaya yang mengungkap adanya organisme uniseluler atau bersel satu, makanya yang tadinya ada dua kingdom itu yang makhluk hidupnya dia bersel satu itu dipisahkan menjadi kingdom baru yaitu Protista. Nah, sistem tiga kingdom ini ditandai juga dengan munculnya kelompok organisme yang Ibu sebutkan tadi. Dia tuh tergolong bisa tidak tergolong hewan dan juga tumbuhan, contohnya seperti Euglena dan jamur lendir. Jadi organisme ini memiliki ciri-ciri tumbuhan dan hewan sekaligus, makanya dia dipisahkan menjadi kingdom baru yaitu kingdom Protista. Di sistem klasifikasi tiga kingdom ini jadi ada kingdom tumbuhan atau plantae, kemudian kingdom animalia atau hewan, dan juga kingdom Protista. Lanjut ke sistem klasifikasi 4 kingdom. Nah, di sistem klasifikasi 4 kingdom ini muncul setelah ditemukannya mikroskop elektron yang mana bisa mengungkap adanya struktur ultramikroskopik dari sel. Nah, hasil penelitian tersebut itu ditemukannya adalah adanya struktur sel yang menunjukkan di antara organisme ada yang tidak memiliki membran inti. Yang nggak punya membran inti itu disebutnya dengan organisme prokariotik atau prokariota. Sedangkan yang ada juga organisme yang memiliki membran inti atau disebut dengan eukariota. Nah, organisme yang tidak memiliki membran inti ini dikelompokkan ke dalam kingdom Monera. Nah, dengan demikian organisme dikelompokkan menjadi 4 kingdom. Apa saja? Yang pertama tadi yang tidak punya membran inti, kingdom Monera, kemudian ada kingdom Protista, kingdom Plantae, dan juga kingdom Animalia. Lanjut ke sistem klasifikasi 5 kingdom yang dikemukakan oleh Whittaker. Nah, ini didasarkan pada ciri struktur sel dan cara memperoleh makanannya. Kenapa ada yang namanya kingdom baru? Nah, di sini kalau kalian tadi membaca jamur itu tadinya termasuk dalam kelompok Plantae, tapi dalam sistem klasifikasi 5 kingdom ini dipisahkan. Dasarnya yang Ibu sebutkan tadi. Nah, kenapa demikian? Kalau dilihat dari ciri struktur selnya, jamur itu dia tersusun ada yang multiseluler dan ada juga yang uniseluler. Kemudian tubuhnya tersusun atas hifa, tidak berklorofil, kemudian berkembang biaknya dengan cara membentuk yang namanya spora. Nah, dari yang dia tidak berklorofil tadi, si jamur itu memperoleh makanan dengan cara menyerap zat organik dari lingkungan atau dengan cara heterotrof.
Untuk itu, di sistem klasifikasi 5 kingdom, jamur itu dikelompokkan menjadi kingdom tersendiri, yaitu ada kingdom fungi. Makanya di sistem klasifikasi ini ada kingdom fungi, kemudian ada monera, ada protista, ada tumbuhan, dan juga ada animalia. Yang terakhir ada sistem klasifikasi 6 kingdom. Nah, ini dikemukakan oleh Carl Woese. Carl Woese ini seorang ahli biologi molekuler Amerika. Carl Woese ini memecah, tadi kan ada organisme prokariotik tuh, kelompok kingdom Monera. Itu dipecah menjadi 2 kingdom lagi, yaitu ada Eubacteria dan Archaebacteria. Archaebacteria ini ternyata berbeda dengan Eubacteria dalam hal proses transkripsi dan translasi genetiknya. Pada Archaebacteria, transkripsi dan translasi genetiknya lebih mirip dengan yang terjadi pada sel eukariotik. Nah, kemudian untuk cirinya sendiri, kalau Archaea itu dia tidak memiliki dinding selnya tidak tersusun dari peptidoglikan, kemudian dia hidup di lingkungan yang ekstrim. Sedangkan kalau yang Eubacteria ini dia memiliki dinding selnya tersusun dari peptidoglikan, kemudian dia hidup di lingkungan sekitar kita. Nah, untuk sistem klasifikasi 6 kingdom sendiri diantaranya ada Archaebacteria, kingdom Eubacteria, protista, fungi, animalia, dan juga Plantae. Nah, untuk hari ini cukup itu saja yang bisa Bu Nurul sampaikan. Semoga bisa difahami ke-6 sistem klasifikasinya. Cukup sekian. Tetap semangat belajarnya. Ibu ingatkan, tidak bosan-bosannya Ibu mengingatkan, jangan lupa sholat fardunya dan jangan lupa sholat sunnahnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.